Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita angkat pujiannya, saudara. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dan jiwa kami berserah kepadamu, Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu,
yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama-sama kita memegang tangan kita. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab pagi hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami siap bersorak, memuji, membesarkan nama-Mu yang kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Berikan senyuman yang terbaik di samping kiri kanan saudara. Haleluya. Sama-sama kita pujian. Hanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus yang termulia, Dia yang berkuasa di bumi dan surga. Amin. Sekali lagi kita akan pujian ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab Yesus nama di atas segala nama, amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, saudara. Mari siapkan hatimu, saudara. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan penuh kesungguhan kita angkat pujian ini, saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah dan kami percaya. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita akan pujian saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku, Dia Allah yang setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah. Percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan kami percaya Tuhan, haleluya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbesar. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kuasa-Mu yang terbesar Tuhan, Engkau mulia, Engkau Raja. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus, kami agungkan Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau teramat baik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Naikkan syukurmu saudara, naikkan syukurmu, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami mengasihi. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu sungguh begitu ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Dan kami percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya Engkau janji-Mu, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya segalanya bagiku. Amin Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kami ada di sini. Kami boleh memuliakan Tuhan. Engkau telah panggil kami. Engkau menetapkan kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga Engkau juga akan menguatkan kami Tuhan, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami semua. Puji-pujian, Engkau sudah ditinggikan, diagungkan. Nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami, arahkan pikiran kami ya Tuhan kepada kehendak-Mu, supaya kami memahami dan kami boleh melakukannya dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu manusia biasa, penuh kelemahan dan kekurangan. Tapi Roh Kudus yang akan terus memimpin kami pada kebenaran dan menyempurnakan semuanya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami ucap syukur Tuhan. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita menjelang siang. Sana ya. Tuhan Kudus. Aja. Anggap. Dan ketemu di sini. Langsung ngomong. Perjamuan kudus. Memang saya percaya kalau Tuhan biasa yang Tuhan akan kerjakan di tempat ini. Amin. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih atas aninya Nasanapura. Saya bisa perjamuan kudus hari ini. Puji Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan menjadi dasar kekuatan kita. Terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berjudul mengenal kuasa kebangkitan. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tujuan kita cuma satu, dan melayani surga. Sia-sia apa yang kita buat di dunia, sia apa pelayanan kita buat, pada akhirnya. Jadi yang paling penting di sini adalah kebangkitan. Bangkitan. Siapa yang mau masuk surga? Mau sekarang? Rupanya masih ada yang mau bertahan di bumi ya. Tapi kalau orang-orang yang ya, pernah terjadi di pos sekolah minggu,
surga itu indah. Surga itu luar biasa. Emas, tangga-tangganya terang di sana itu hanya tenang. Bukan hanya Tuhan yang menerangi di surga itu. Pas sekolah minggu tanya Onge. Bang, Onge, pernahkah kau ke surga kah? Jadi guru sekolah minggu bingung. Tentu anak sekolah minggu berpikir kenapa dia cerita tentang surga, dia belum pernah ke surga. Jadi ditanya, kau pernah ke surga kah? Firman Tuhan kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Benar, amin. Haleluya. Tapi saya mau katakan satu hal. Kita mengiring dan melayani Tuhan jangan kejar surga. Jangan kejar surga. Tidak akan pernah kita layak. Hari ini misalnya Tuhan tanya kita, kau layak enggak masuk surga? Pernah kita berpikir, tidak akan pernah layak ya. Kita kejar yang punya surga. Amin. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau dia bilang kita layak masuk surga, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar tentang mengenal kuasa kebangkitan. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang kita buat di tengah dunia ini, pelayanan apapun, kalau kita tidak dibangkitkan, maka kita menjadi orang-orang yang paling malang. Capek melayani, buat sesuatu, ternyata buka mata bukan di surga, di neraka. Kenapa? Nanti kita lihat saudara dikasih Tuhan. Bagaimana persyaratan kita bisa menjadi umat pilihan yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Kita sebagai orang percaya tidak pernah tahu kapan langkah terakhir kita. Detik ke depan. Kita tahu. Nah, sekarang langkah terakhir itu tidak ditentukan oleh sakit parah. Langkah terakhir kapan Tuhan? Dan tidak ditentukan oleh usia. Oh, saya masih tahun masih. Ya. Langkah terakhir ditentukan oleh waktunya Tuhan. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita harus belajar tentang bagaimana kita menang. Bagaimana kita bisa dibangkitkan. Bagaimana kita bisa memperoleh kebangkitan seperti Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit. Ya, itu. Di sini kita baca kebenaran firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Apa kuasa kebangkitan itu, saudara? Bagaimana kita mengalami kebangkitan? Yang penting menjadi kekuatan kita, yang menjadi pelajaran kita. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 6 dia berkata begini, berbahagialah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi kita sebagai orang percaya, tujuan yang tepat ya dalam mengiring dan melayani Tuhan, yaitu kita harus dibangkitkan pada kebangkitan. Berkat-berkat dunia ini hanya sementara, semuanya akan berakhir. Tapi kuasa kebangkitan kita tidak miliki, saudara. Maka kita menjadi orang-orang Kristen. Kenapa? Kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak memahami dan memiliki kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu yang pertama adalah persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus. Yaitu di mana? Dalam penderitaannya. Coba baca dalam Yohanes 6 ayat 53 dan 50. Yohanes pasal 6. Ada yang bisa bantu baca? Yohanes 6 ayatnya yang ke-53. Kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kuasa kebangkitan yang pertama adalah ada persekutuan kita dengan minum darah, makan tubuh Kristus. Artinya kita menyatu dengan tubuh Kristus. Nah, itu akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Kemudian yang dimaksud dengan menyatu dengan tubuh Kristus adalah kita memiliki karakter Kristus. Itu buah bahwa kita Kristus di dalam kita. Kita boleh memiliki karunia-karunia penglihatan, karunia-karunia apapun, saudara. Tapi yang paling utama dalam hidup kita harus memiliki karakter Kristus. Wah, yang paling menonjol, yang paling menentukan dalam hidup kita adalah karakter Kristus. Apa karakter Kristus dalam hidup kita? Adalah kasih. Tidak ada yang lain. Gimana kita mengasihi? Lihat orang dengan itulah karakter Kristus. Makanya dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa walaupun kamu berkata dalam berbagai-bagai bahasa, walaupun kamu sudah menyembuhkan orang sakit, kamu punya karunia-karunia yang luar biasa, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih sama dengan orang, kasih adalah karakter menunjukkan bahwa kita hidup di dalam menyatu dengan Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama. Dalam Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini bukti bagaimana dia mengasihi. Dia tinggal Allah, jadi hidupannya yang menjadi dan dia yang luar biasa, yang menjadi andalan dia. Dia hidup, tapi dia turun untuk mengasihi kita. Dia tinggalkan semua sorga, dia tinggalkan mahkotanya, dia tinggalkan. Dia turun dan mengasihi kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama, bahwa kalau kita mau dibangkitkan pada hari kebangkitan, kalau kita mau memiliki kuasa kebangkitan, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Yesus itu adalah patron yang harus kita teladani, yang harus kita ikut, supaya pada akhirnya kita dibangkitkan. Kita tidak perlu takut, saudara, dan kita tidak perlu berpikir, oh kita harus melakukan pelayanan yang besar seperti orang-orang lain kita diselamatkan. Kita tidak perlu berpikir bagaimana kita seperti hamba-hamba Tuhan yang kita lihat di sana melayani Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang kita pikirkan, bagaimana karakter kita pertahankan supaya hidup benar sama seperti Kristus. Dan cuma satu, saudara, yang kita lakukan, yaitu sebab di dalam kasih amen. Kita sudah mulai ada kasih dalam diri kita. Dan mungkin semua hukum tergantung pada satu, yaitu kasih. Itu karakter Tuhan. Karena itulah Tuhan. Allah itu adalah kasih. Amin. Jadi kita sekarang mari kita belajar supaya karakter dalam hidup, kuasa yang membangkitkan. Bukan karunia-karunia, ya. Bukan kita memiliki karunia bahwa kita sudah punya kuasa untuk dibangkitkan. Banyak orang punya karunia, tapi tidak memiliki karakter Kristus. Karunia mengajar, luar biasa mengajar. Tapi karakter Kristus tidak ada di dalam. Padahal sudah itu yang paling utama, supaya kita bangkitkan. Kita takut. Kalau kita sudah punya kasih yang besar,
kita sudah hidup menurut jalan-jalan Tuhan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, maka kita akan dibangkitkan. Tidak usah takut mati. Kita di poso itu, orang tua, jalan. Saya tanya orang tua di situ, opa, dulu pergi bertapa, pergi bertapa 3 hari 3 malam di atas batu, tiba-tiba setan datang, bilang, apa yang kau minta? 3 hari 3 malam tidak makan dan panas, kau duduk di batu itu, apa yang kau cari? Dia berpikir, cari harta, minta harta tapi saya mati. Apa harta? Dia bilang sama setan, bisa saya hidup selama-lamanya, dan mati-mati. Terus katanya itu bapak cerita itu, dia bilang, setan tampeleng. Setan bilang, sedangkan kita mati apalagi kau. Sedangkan kita ini mati apalagi kau. Cuma dapat tampeleng. Coba kalau dia minta harta mungkin dikasih. Tapi minta hidup kekal tidak ada di dalam yang tempat lain. Amin. Hanya di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus itu apa? Ikut patronnya Yesus. Bagaimana dia mengasihi. Amin. Bagaimana dia memandang dengan belas kasih. Itu yang kita harus dalam hidup. Hati kita sudah mulai memandang dengan belas. Yesus sudah. Kita sedang mengikuti. Memang mengasihi itu tidak. Apalagi satu langkah ke depan di dalam Tuhan Yesus kita mengasihi. Aduh, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, ya gampang. Ya kasih saya ya kasih. Tapi mengasihi musuh, ini kan jangan dulu. Mengasihi musuh ini, kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan ini dan itu, tapi kita hianat. Tuhan bilang kasih lagi. Aduh Tuhan. Tapi Tuhan bilang kasih. Dan mengasihi tanpa syarat. Amin. Itu karakter. Tuhan datang ke dunia ini bukan karena orang baik, karena kita semua sudah baik. Tapi karena kita masih buruk. Tapi dia mengasihi kita. Makanya kasih Tuhan itu kasih yang tanpa. Itu karakter Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Memelihara iman. Ini memelihara iman. Kita karakter Kristus. Karena tanpa iman tidak. Ini kuasa kebangkitan. Iman kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita sudah hidup sesuai dengan karakter Kristus. Tapi kalau kita tidak memelihara dalam hidup kita, iman ini, kita menjadi orang yang paling siap. Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pelihara iman. Percaya Yesus, yakin bahwa dia ada, dia hidup. Karakter Kristus dalam hidup kita, pertahankan itu. Apapun terjadi sudah. Banyak di hari-hari ini orang meninggalkan imannya karena suatu dan yang ada di kita sebagai orang percaya. Kita harus memandang lebih daripada dunia memandang, yaitu keselamatan kekal. Amen. Kita semua akan menghadap Tuhan. Tidak semua orang sama-sama dengan Tuhan. Hanya orang yang memiliki karakter, orang-orang yang memelihara iman. Yang ketiga, taat sampai mati. Ya, sampai mati. Sampai langkah terakhir. Setia. Hari ini kita, besok kita.
Besok kita mengasihi sampai adalah karakter itu. Pertahankan itu sampai mati. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan ke beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati, kita akan mendapatkan mahkota. Mulai hari ini sudah dikasih Tuhan. Usah terlalu harus seperti itu. Tapi yang mendasar yang harus kita pikirkan adalah kita harus memiliki karakter. Amin. Harus memiliki karakter Kristus dan pertahankan itu. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Setialah sampai pada langkah terakhir. Mempertahankan Tuhan, mempertahankan iman kita. Apapun terjadi, kalau Tuhan perintahkan kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, mengampuni dan mengampuni. Memang kalau menurut kita sebagai manusia itu hal yang tidak gampang, tapi kalau Tuhan mau kita lakukan, kita memiliki karakter itu. Tuhan memberkati kita semua. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan ke satu pujian. Kemanakah kau pergi? Siapkan hati kita akan menerima perjamuan kudus, di mana mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan, pada kasih-Nya yang besar, kasih yang tanpa syarat, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Bisa membalas kesalahanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin Tuhan. Sungguh indah. Sekali lagi, kemanakah aku dapat pergi? Saya undang Pak Dokter maju ke depan. Kemanakah aku dapat pergi
jauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Segera matakan. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, oh Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu, kami tidak bisa membalas. Mampukan kami mengikuti Engkau Tuhan, mengikuti karakter-Mu. Kami rasa tidak gampang Tuhan, tapi jika Engkau mau, kami akan sanggup melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Bapa kami di sorga, kami telah dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Kami mau ketemu Tuhan di awan-awan. Kalau kami harus hidup sama seperti Engkau hidup, mampukan kami ya Tuhan. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Engkau kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan Engkau arahkan hati kami pada kebenaran, pada pengharapan yang benar, yang tepat. Hingga kami boleh memperoleh apa yang Engkau kehendaki, yaitu berhidup bersama dengan Tuhan. Di hadapan kami tersedia anggur dan roti. Tuhan, Engkau ubahkan anggur ini benar-benar menjadi darah, dan roti ini benar-benar menjadi tubuh-Mu ya. Sehingga kami dapat dipulihkan, dikuduskan dengan darah-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikuti perjamuan ini. Kehendak-Mu yang jadi dalam hidup. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Haleluya. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan. Engkau menyiapkan yang indah, yang tidak pernah kami pikirkan. Oh haleluya, terima kasih buat hari ini Tuhan.
Ajar kami mengenal-Mu. Ajar kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami lebih mengenal-Mu. Kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya, kerinduan kami. Kami mau dibangkitkan. Kami mau dibangkitkan. Kami mau menjadi pemenang. Haleluya. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh pikirkan tentangku, akan selami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak berselami bagiku. Kita angkat. Sungguh indah. Saudara dikasih Tuhan, yang saudara angkat bukan lagi roti, tapi tubuh Kristus yang telah dipecah-pecah. Oleh karena kasih-Nya kepada saya dan saudara, Dia rela dihancurkan. Sebab itu sebelum kita makan roti ini, ada di antara kita yang punya dendam, punya sakit hati dengan sahabat, saudara yang lain. Saya beri kesempatan saudara minta. Saudara lepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam. Seperti Kristus, Dia mengasihi tanpa syarat. Dia dihancurkan tanpa syarat. Demikian saudara, kalau saudara mau karakter Kristus ada dalam saudara, hari ini ampuni. Ampuni orang yang bersalah kepada. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
yang di tangan kanan kita bukan lagi anggur, tapi darah yang dicurahkan seluruhnya. Dan ini akan menyucikan dari dosa. Hari-hari yang telah kita lewati banyak pelanggaran-pelanggaran yang bahkan kita tidak sadar. Tapi ketika saudara minum darah Kristus, hari ini saudara disucikan. Dan lakukanlah yang baik. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Hanya ini kerinduan kami hidup di tengah dunia ini Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu saja. Walaupun berat, walaupun penuh dengan tantangan untuk menyenangkan Tuhan, tapi kami mau tetap maju menyenangkan-Mu. Kami akan tetap maju Tuhan. Kami akan tetap menyenangkan-Mu dalam setiap perkataan, bahkan dalam perbuatan kami Tuhan. Katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Apa yang kami perbuat hanya menyenangkan-Mu saja Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya ini Tuhan. Kami bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Saya rindu setiap kaum pria nyanyikan pujian ini. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Kaum wanita berdoa. Senangkan-Mu. Hanya ini kami kaum pria Tuhan. Kadang-kadang karakter kami keras, tidak ada kelembutan. Tapi mulai hari ini ajar kami lemah lembut sama seperti Engkau ya Tuhan. Senangkan hatimu untuk menyenangkan. Hanya itu kau wanita nyanyikan pujian ini. Ini kaum wanita Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan mereka ya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini lebih keras lagi. Haleluya. Menyenang. Inilah tujuan hidup kami di dunia ini Tuhan. Selama kami ada, selama kami hidup, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau berbuat apapun, yang penting Engkau disenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu. Lebih lagi dan lebih lagi, haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Sampaikan kami kepada tujuan hidup kami Tuhan. Menyenangkan-Mu. Kami tidak peduli situasi apapun yang kami hadapi, dalam kekurangan-Kah, di dalam segala penderitaan-Kah, kami akan tetap menyenangkan-Mu. Kami akan tetap menyenangkan-Mu. Kami akan tetap menyenangkan-Mu Tuhan.
kami. Kami tidak peduli dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami Tuhan. Dengan setengah suara saudara angkat pujian. Amin. Kami tidak peduli Tuhan situasi keadaan kami, dalam penderitaan, dalam situasi kondisi apapun, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah berbuat yang luar biasa, sehingga kami memiliki pengharapan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Haleluya. Masing-masing. Haleluya. Masih sanggupkah kita menyimpan dendam? Masih sanggupkah kita menyimpan sakit hati? Lepaskan semuanya. Lepaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada di sini. Pada bersama-sama dengan kami. Kami percaya yang lemah sudah dikuat. Yang bimbang ditetapkan dalam. Yang sakit sudah disembuhkan. Alam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyucian-Mu. Hingga kami layak menyebut Engkau Bapa. Kami layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah melayakan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Supaya kami fokus pada panggilan yang benar, yang tepat. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, yaitu memiliki karakter Kristus dengan mengasihi lebih lagi, mengasihi tanpa syarat, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih lagi, melayani lebih lagi, melayani lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada Tuhan, kita sudah firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan karena kuasa kebangkitan Tuhan kami bayar. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati, siap memberikan yang terbaik dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi kita akan pujian bersama-sama, kita makin berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Saya serahkan pengumuman. Selamatkan ibadah kita yang hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya mengundang Bapak Pendeta Pak Sem. Perbuatan Amin. Tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebelum kita doa penutup, saya undang dari UGD akan berdoa bagi butuhkan Tuhan, pekerjaan yang perlu Tuhan, dan mereka juga percaya bahwa tanpa Tuhan mereka bisa berbuat. Akan doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil nama Tuhan Yesus Kristus, melihat anak-anak-Mu maju ke depan yang bertugas di unit GD. Tuhan, Engkau menempatkan, Kau tahu kapasitas mereka, Kau hati mereka.
Sebab itu Bapa, kami bersama-sama berdoa bagi mereka. Kiranya turun anugerah Tuhan, kekuatan, hikmat dari Tuhan dalam melakukan tugas-tugas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersama dengan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Satu tujuan, Tuhan dimuliakan. Keberhasilan mereka adalah daripada Tuhan. Sebab itu kami berdoa ya Tuhan, biarlah turun Roh Kudus-Mu, mengurapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan khusus bagi mereka. Setiap pasien yang mereka tangani, ada kebahagiaan, ada kemenangan, kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Mereka berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipercaya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, kita berdoa untuk pokok doa kita. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali lagi kami datang kepadamu berdoa ya Tuhan. Untuk rumah sakit Nasabah, pembangunan sakit ini, untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu Bapa yang Engkau ada di sini, memberikan hikmat kepada hamba-hambamu, anak-anakmu, sama kepada Edwin, untuk memiliki hikmat dari Tuhan. Bangun rumah. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukup. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan terus melakukannya. Hormat kemuliaan nama. Kami berdoa buat Bapak Dr. Martin Sampeliling dan Ibu Esther. Berikan mereka tuh kekuatan dan kesehatan. Memandang apa yang Tuhan haruh terus. Melihat apa yang lebih besar lagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Sebab itu kesehatan, kekuatan Kau berikan kepada kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan mereka melakukan. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan harapan kedua owner, harapan kedua hamba-Mu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan lakukan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Untuk Direktur Asanapura Pak Edwin dan keluarga berkat. Terjiming, Sampeliling dan keluarga Engkau memberkati. Kau terus taruh di hati mereka roh yang menyala-nyala. Mandang jauh ke depan. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Memberkati keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan mereka ada. Tidak kebetulan mereka boleh ada dan melayani di tempat ini. Semuanya ada rencana Tuhan. Semuanya di dalam rencana. Dan kami percaya jika pilih mereka, Engkau juga akan memberkati keluarga mereka. Anak, istri mereka. Terus sama-sama bersatu hati. Memandang kemuliaan Tuhan. Muji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, kami percaya Tuhan telah mencukupi. Juga berdoa buat fasilitas rumah sakit, kenapa Tuhan memberkati, menguduskan, menyucikan semua. Hingga Tuhan dan mujizat selalu terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan melawat tempat ini. Semua yang berhubungannya dengan rumah sakit dikuduskan dan di medis, dokter, perawat, dan bidan. Tuhan satukan hati mereka bekerja dengan tulus ikhlas. Bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan jauhkan dari hati yang bersungut-sungut. Jauhkan dari hati yang tidak benar. Tapi berikan hati yang tulus dan ikhlas. Memiliki karakter Kristus yang mengasihi.
Demikian juga penunjang medis, farmasi, laboratorium, laundry, rekam medis, dapur, cleaning service, dan satpam. Tuhan memberkati. Bawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Bawa mereka mengandalkan Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang tulus ikhlas. Dan tugas-tugas mereka, kami melihat kemuliaan Tuhan. Berdoa juga pasien rawat inap dan rawat jalan. Kalau Tuhan telah mengutus pasien ada di tempat, membawa mereka ke tempat ini, berarti ada rencana Tuhan bagi pasien-pasien untuk mengenal Tuhan, untuk memandang kepadamu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, Engkau buka mata setiap pasien yang masuk di tempat ini untuk melihat kemuliaan Tuhan, bahwa mereka perlu diselamatkan. Bukan cuma kesembuhan yang mereka alami, tapi keselamatan jiwa mereka dan pengenalan mereka akan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan terjadi bagi pasien-pasien yang masuk tempat. Wilayah Petobo, tempat rumah sakit ini, dijaga oleh malaikat Tuhan. Kiri kanan, muka belakang, atas bawah, penjagaan Tuhan terus dan selama-lamanya di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari cobaan, lepaskan daripada hal-hal yang jahat. Hingga rumah sakit ini menjadi contoh teladan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kota Palu kami tetap pertaruhkan dalam tangan. Biarlah Tuhan memberkati kota ini, memulihkan kota ini menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia, pemerintah, sampai ke daerah-daerah, Tuhan memberkati. Presiden, wakil presiden, para menteri diberkati oleh Tuhan dengan hikmat daripadamu Tuhan, memimpin bangsa ini mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Nama Tuhan dipuji dan dipuji. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan, semua masuk kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Amin.